Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofyan Manidun, Stambuk A1N1 17081. Jurusan Pendidikan Sejarah, Peminatan Pendidikan IPS. Saya di sini akan membawakan atau mempresentasikan materi tentang pendidikan inklusif. Langsung saja. Yang pertama yaitu kita membahas pengertian dari pendidikan inklusif itu sendiri. Jadi pengertian pendidikan inklusif tertulis bahwa adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam suatu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Yang selanjutnya yaitu tujuan dari pendidikan inklusif. Tujuan pertamanya yaitu memastikan bahwa semua anak memiliki akses terhadap pendidikan yang terjangkau, efektif, relevan, dan tepat dalam wilayah tempat tinggalnya. Tujuan yang kedua yaitu memastikan semua pihak untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif agar seluruh anak terlibat dalam proses pembelajaran. Jadi inklusif dalam pendidikan merupakan proses peningkatan partisipasi siswa dan mengurangi keterpisahannya dari budaya, kurikulum, dan komunitas sekolah setempat. Selanjutnya itu prinsip-prinsip pendidikan inklusif. Prinsip pendidikan inklusif yang pertama itu terbuka, adil, tanpa diskriminasi. Yang kedua yaitu peka terhadap setiap perbedaan. Yang ketiga yaitu relevan dan akomodatif terhadap cara belajar. Yang keempat yaitu berpusat pada kebutuhan dan keunikan setiap individu peserta didik. Yang kelima yaitu inovatif dan fleksibel. Yang keenam yaitu kerjasama dan saling mengupayakan bantuan. Yang ketujuh yaitu kecakapan hidup yang mengaktifkan potensi individu peserta didik dengan potensi lingkungan. Selanjutnya yaitu falsafah pendidikan inklusif. Jadi yang pertama itu pendidikan untuk semua. Maknanya bahwa setiap anak berhak untuk mengakses dan mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak. Yang kedua itu belajar hidup bersama dan bersosialisasi. Maknanya bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perhatian yang sama sebagai peserta didik. Yang ketiga itu integrasi pada lingkungan. Maknanya bahwa setiap anak berhak menyatu dengan lingkungannya dan menjalin kehidupan yang harmonis. Yang keempat yaitu penerimanya terhadap perbedaan. Maknanya setiap anak berhak dipandang sama dengan dan tidak mendapatkan diskriminasi dalam pendidikan karena setiap anak merupakan pribadi yang unik. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri yang dimiliki oleh anak berkebutuhan khusus dan anak yang berprestasi. Jadi ciri anak yang berkebutuhan khusus ya yang pertama yaitu sulit berkomunikasi. Yang kedua yaitu siswa yang selalu mengalami kesulitan belajar. Yang ketiga yaitu kelainan fisik, yang bersikap membangkang, emosional, sulit menulis atau membaca, bersikap sesuai kebiasaan, senang dalam hal-hal
tentang meniru, sensitifnya tinggi, dan bertindak gugup. Beda dengan anak yang berprestasi. Anak yang berprestasi memiliki ciri khas, memiliki daya ingat yang kuat, gaya bicaranya dia lebih dewasa, suka membaca, rasa ingin tahunya sangat tinggi, suka bersosialisasi, memiliki daya imajinasi yang tinggi, gemar mengoleksi benda, memiliki banyak keterampilan, dan memiliki kecerdasan yang tinggi. Yang selanjutnya itu model pelayanan pendidikan dalam pendidikan inklusif. Yang pertama yaitu model inklusi penuh. Jadi model inklusi penuh ini menyertakan peserta didik kebutuhan khusus untuk menerima pembelajaran individual dalam kelas reguler. Yang kedua itu model inklusif parsial, partial inclusion, di mana model parsial ini mengikutsertakan peserta didik berkebutuhan khusus dalam sebagian pembelajaran yang berlangsung di kelas reguler dan sebagian lagi dalam kelas-kelas pull out dengan bantuan guru dalam pendamping khusus. Yang selanjutnya itu model kurikulum pada pendidikan inklusif. Model yang pertama itu model kurikulum reguler penuh, yaitu kurikulum yang mengikutsertakan peserta didik yang berkebutuhan khusus untuk mengikuti kurikulum reguler sama seperti kawan-kawan lainnya kelas yang sama. Yang kedua yaitu model kurikulum reguler dengan modifikasi, di mana yaitu kurikulum yang dimodifikasi oleh guru pada strategi pembelajaran, yaitu jenis penilaian maupun pada program tambahan lainnya dengan setiap yang mengacu pada kebutuhan peserta didik yang berkebutuhan khusus. Dalam model ini bisa terdapat siswa berkebutuhan khusus yang memiliki PPI. Yang ketiga itu model kurikulum PPI, yaitu kurikulum yang dipersiapkan oleh guru, program PPI yang dikembangkan bersama tim pengembang yang melibatkan guru kelas, guru pendidikan khusus, kepala sekolah, orang tua, dan tenaga ahli yang terkait. Yang terakhir yaitu rancangan pembelajaran bagi peserta didik pendidikan inklusif. Jadi di situ tertulis bahwa model pembelajaran pendidikan inklusif bertujuan memberikan layanan pembelajaran optimal terhadap semua anak dalam mengembangkan potensinya. Dalam pengembangan pembelajarannya, model pembelajaran inklusif bertitik tolak dari kondisi pendidikan yang individualisasikan. Dalam pengembangan program ini, anak dapat belajar secara klasikal atau individual sesuai dengan potensi dan kapasitasnya. Lynch pada tahun 1994 mengungkapkan bahwa IEP merupakan suatu kurikulum atau suatu program pembelajaran yang didasarkan kepada gaya atau kekuatan dan kebutuhan khusus anak dalam belajar. Ini menunjukkan bahwa PPI pada prinsipnya adalah suatu program pembelajaran yang didasarkan kepada setiap kebutuhan individu. Kedua pandangan ini di atas mengandung pengertian bahwa siswalah yang harus mengendalikan program, bukan program mengendalikan siswa.
mungkin dari sekian materi yang saya bawakan tadi cukup sampai di sini saja. Dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.